Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rama Syuputra dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 122290020. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Yang baik. Nah, wilayah kajian yang saya dapatkan yaitu Pulau Kalimantan bagian utara ekuator. Koordinatnya di 0 derajat LU hingga saya koreksi 8 derajat LU dan bujur 108 derajat bujur timur hingga 117 derajat bujur timur yang meliputi daerah Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, untuk analisis wavelet, saya memilih kota Singkawang dengan koordinat 0,90 derajat LU dan 108,98 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya data yang saya gunakan yaitu data CHIRPS versi yang 2 yang bersumber dari Climate Hazard Group dari Universitas California, SB. Resolusi spasialnya itu sekitar 0,05 derajat atau sekitar 5 km. Periodenya 1981 sampai 2020 dengan frekuensi bulanan. Nah, kita masuk ke dalam analisis wavelet. Di sini saya melakukan analisis wavelet dengan hasil bahwa periode, kalau kita lihat pada waveletnya, terlihat bahwa periode dominannya ada di sekitar annual atau tahunan. Di sini 1 tahun periodenya. Dan juga terdapat sedikit di antara 2 sampai 4 tahun, itu sekitar 1990 sampai sekitar tahun 2000. Seperti itu. Nah, di panel C juga kita lihat global wavelet spectrumnya ini lebih dominan di 1. Dan di average variance-nya di sini signifikansinya cukup tinggi sehingga terlihat datar, terlihat kurang signifikan datanya. Nah, saya juga mencoba melihat rata-rata powernya di setiap siklus. Ada seasonal, annual, interannual, sama interdecadal. Nah, di data ini terlihat bahwa yang paling signifikan adalah annual dengan nilai 4,7492. Selanjutnya yang kedua itu ada seasonal 0,8503 dan interannual dengan 0,8291. Nah, annual ini mencerminkan adanya pengaruh dari siklus musiman yang konsisten, sejalan dengan karakteristik di wilayah tropis yang dipengaruhi oleh monsun dan pergerakan semu matahari. Dan juga ada sinyal interannual di periode 2-4 tahun atau 7-8 tahun yang kemungkinan adalah dari fenomena ENSO, namun energinya cukup rendah dan muncul tidak kontinu. Variasi tahunan bervariasi antar tahun namun tetap berada di bawah batas signifikansi statistik. Nah, untuk selanjutnya saya melakukan PCA dan didapatkan script plot sebagai berikut, di mana yang terlihat signifikan tuh hanya di PC1, PC2, PC3, PC4 lalu elbow, dan selanjutnya itu dia lebih landai. Nah, saya di sini hanya memilih PC 1 sampai 4 karena PC tersebut yang memiliki kontribusi lebih besar dan cukup merepresentasikan dari variabilitasnya. Dan juga setelah dari PC 4 itu merupakan nilai yang berkontribusi kecil sehingga tidak saya analisis lebih lanjut. Selanjutnya di PC1 dengan variance sekitar 3,3,8261%. Di sini kita lihat bahwa terdapat loading rendah di bagian timur dan loading tinggi di bagian loading rendah di bagian barat dan loading tinggi di bagian timur. Hal ini bisa dilihat bahwa ini sejalan dengan ENSO yang saya dapatkan dari sebuah artikel terkait dengan pengaruh ENSO dan IOD di Indonesia. Nah, terlihat bahwa pengaruh ENSO itu terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan selatan Pulau Kalimantan ketika dia La Nina.
La Nina. Ya, nah ini juga artinya bahwa divisi 1 ini yang sangat berpengaruh pada pola curah hujannya adalah di daerah adalah fenomena ENSO. Jadi ketika El Nino, dia akan curah hujannya lebih rendah di bagian selatan, namun lebih tinggi di bagian utara. Dan sebaliknya ketika La Nina, dia lebih tinggi di bagian sini, namun lebih rendah di bagian atas. Gitu. Selanjutnya yaitu di PC2, di mana kita lihat bahwa polanya itu di bagian utara sini dia biru atau loadingnya tinggi, dan di bagian selatan ini loadingnya di bagian utara ini bagian loadingnya rendah, namun di selatan bagian loadingnya tinggi. Nah ini sejalan dengan ini sejalan dengan pola curah hujan yang berasal dari BMKG, yang saya dapatkan dari BMKG, bahwa di bagian selatan Pulau Kalimantan itu lebih cenderung monsoon type, yang artinya ini kemungkinan ada indikasi pengaruh dari monsoon Asia Australia. Dan juga pola temporal menunjukkan fluktuasi acak tanpa tren jangka panjang dengan anomali pada tahun-tahun tertentu seperti 1998 dan 2010. Variabel ini diduga berpengaruh oleh dinamika iklim regional dan permukaan lokal. Namun menurut saya ini lebih besar di monsun, karena ketika kita lihat bahwa angin monsun yang bergerak dari selatan ke utara atau monsun baratan, monsun timur, karena ketika kita lihat bahwa monsun timur itu kan bergerak dari Australia ke utara Indonesia, itu dia membawa awan-awan konvektif dari Laut Jawa menuju ke Pulau Kalimantan, sehingga bagian selatan Pulau Kalimantan itu akan cenderung lebih tinggi curah hujannya gitu. Dan sebaliknya ketika monsun barat, dia yang berasal dari utara Indonesia atau dari bagian Cina, Laut Cina Selatan, itu akan membawa awan-awan konvektif dari Laut Cina Selatan menuju Kalimantan di bagian utara, sehingga Kalimantan Utara itu bagian lebih tinggi curah hujannya. Nah, begitu juga sebaliknya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya prinsipal komponen 3 ini saya belum menemukan hal yang signifikan, namun dapat saya lihat dari peta topografi yang saya tidak masukkan sayangnya, itu bahwa di bagian sini emang dia daratan tinggi. Nah di bagian sini juga daratan tinggi. Namun saya kurang mengerti kenapa adanya bagian sini. Tapi ketika saya baca-baca kembali, yang kemungkinan ini ada anomali lokal ataupun faktor-faktor seperti orografi, interaksi laut darat, dan variabilitas konveksi tropis yang tidak teratur. Selanjutnya prinsip komponen 4 ini juga sama, yang kemungkinan juga dari topografi si Pulau Kalimantan itu sendiri, karena di bagian sini dia itu dataran tinggi. Nah bagian sini saya kurang paham kenapa, karena bagian sini itu datarannya rendah di topografi, tapi kalau sini saya curiga dengan adanya hujan orografi bagian sini, seperti itu. Yang mungkin saja ini berasal dari MJO. Nah, selanjutnya saya melakukan korelasi PCA dengan indeks iklim, di mana saya memilih itu ada indeks iklim ONI sama AUSPI. Di sini saya mencoba untuk PC1 dengan ONI terlebih dahulu. Terlihat bahwa korelasinya itu adalah negatif minus atau negatif 0,45, yang artinya ketika indeks ONI-nya tinggi maka curah hujannya rendah, begitu sebaliknya. Dan ini sesuai dengan yang seperti kita tahu bahwa ketika indeks ONI tinggi atau sedang El Nino, maka curah hujan Indonesia itu akan lebih rendah, ataupun ketika dia La Nina. Nah ini
Yang kemungkinan bahwa si PC1 ini sangat merepresentasikan ENSO dengan indeks yang cukup tinggi, yaitu di sekitar minus 0,425. Nah, selanjutnya saya mencoba dengan PC1 dengan AUSMI, didapatkan indeks yang cukup rendah di sekitar 0,077, yang artinya bahwa tidak ada korelasi di antara PC1 dengan AUSMI. Yang artinya si PC1 ini tidak menangkap adanya sinyal dari monsun. Selanjutnya PC2 dengan ONI itu cukup tinggi dibandingkan PC1 dengan AUSMI, mana dia mendapatkan nilai korelasi sekitar minus 0,356, yang artinya PC2 ini juga ada pengaruh dari si ENSO terhadap curah hujan di PC2 seperti itu. Nah, terus selanjutnya saya juga mencoba PC2 dengan AUSMI, didapatkan 0,317, yang artinya ketika indeks AUSMI-nya tinggi, maka curah hujannya juga ikut tinggi. Nah, yang secara jelas bahwa si PC2 ini dia juga bisa merepresentasikan monsoonal type atau curah hujan monsoonal di bagian Kalimantan bagian utara. Atau si PC2 ini itu adalah representasi dari monsoon. Nah, selanjutnya komposit curah hujan dengan ENSO. Di sini saya melakukan komposit curah hujan dengan 3 fase ENSO, yaitu El Nino, La Niña, dan netral. Di El Nino kita lihat bahwa di bagian timur Kalimantan itu cenderung kurang ya curah hujannya dibandingkan barat Pulau Kalimantan yang masih tinggi meskipun El Nino. Namun ketika La Niña, keseluruhan Pulau Kalimantan itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi, dari 300 sampai 400 mm per bulannya. Ini yang kemungkinan dapat menyebabkan banjir karena curah hujan tinggi tersebut seperti itu. Dan ketika netral dia lebih moderat di sekitaran 250 sampai 300, namun merata di seluruh wilayah Pulau Kalimantan. Nah, artinya ENSO memiliki dampak kuat terhadap distribusi ini, spasial dan intensitas curah hujan di Pulau Kalimantan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.